Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Asraf. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tutorial perihal analisis regresi linear berganda beserta uji asumsi klasik untuk data kuesioner di program SPSS. Sebelum saya melakukan praktik di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui dulu tentang konsep dasar dalam regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Dalam regresi linear berganda, penggunaan variabel independen minimal 2 variabel. Model regresi yang baik harus lolos dalam pengujian asumsi klasik. Sedangkan uji asumsi klasik sendiri merupakan uji prasyarat dalam analisis regresi. Untuk data yang saya ambil, ada 3 uji statistik yang digunakan dalam pengujian asumsi klasik, yaitu yang pertama uji multikolinearitas, yang kedua uji normalitas, dan yang ketiga yaitu uji heterokedostisitas. Di dalam video ini, untuk uji multikolinearitas menggunakan metode toleransi dan FIF. Dan untuk uji normalitas menggunakan 2 metode, yaitu uji VV-Plot atau biasanya disebut dengan probability plot dan uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang terakhir, untuk uji heterokedositas menggunakan 2 metode, yaitu uji Stetterplot dan uji Gletser. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus dalam analisis regresi linear berganda dengan judul penelitian. Pengaruh kualitas pelayanan, promosi, dan harga terhadap keputusan pembelian di PT AS28 Group. Di dalam judul penelitian ini ada 3 variabel independen, yaitu variabel kualitas pelayanan, variabel promosi, dan variabel harga. Dan suatu variabel independen, yaitu variabel keputusan pembelian, yaitu perumusan hipotesis. Di sini hipotesis yang pertama diduga kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu untuk hipotesis kedua digunakan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu yang terakhir, untuk hipotesis yang ketiga diduga variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Langsung saja saya akan melakukan pengujian SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 25 ya teman-teman semua. Di mana dalam penyebaran data tersebut untuk penilaiannya menggunakan skala Likert, yaitu skala 1 sampai skala 5. Dan langsung saja saya akan melakukan analisis data. Yang pertama, saya sudah menginput datanya di Excel lalu di copy. Selanjutnya masuk ke aplikasi SPSS, kemudian tekan kolomnya. Selanjutnya klik kanan pada mouse atau touchpad, lalu pilih Paste White Variable Names. Kemudian lanjut ke kolom variabel View. Kemudian kita mengubah labelnya, yaitu untuk X1 untuk kualitas pelayanan, X2 untuk promosi, X3 untuk harga, dan XY untuk keputusan pembelian. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Selanjutnya untuk menganalisis datanya dengan cara kita bisa dipilih menu analisis, lalu pilih regression, selanjutnya pilih linear. Di sini sudah muncul kotak dialog.
Lalu pindahkan variabel keputusan pemilihan Y ke kolom defendants. Lalu variabel kualitas pelayanan X1, promosi, X2, dan harga X3 ke kolom independence. Lalu pilih statistik, kita checklist pada collinearity diagnostic yang tujuannya untuk memunculkan output uji multikolinearitas. Lalu dipilih continue, selanjutnya pilih plots. Kita pindahkan threads ke kolom Y. Lalu zthreads ke kolom X. Lalu checklist pada normal probability plots. Untuk penchecklistan pada normal probability plots, tujuannya untuk memunculkan output uji normalities probability plot. Sedangkan untuk thread dan zthreads, tujuannya untuk memunculkan output scatter plot. Pada uji heterokodestisitas, lalu pilih continue, selanjutnya pilih save. Kita checklist pada untendencies residuals yang tujuannya untuk memunculkan variabel residual. Lalu pilih continue, selanjutnya pilih OK. Kita minimize untuk outputnya. Di sini sudah muncul untuk variabel baru, yaitu variabel res1 atau variabel unstandardized residual. Variabel ini yang akan kita uji menggunakan Komgorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi secara normal atau tidak. Caranya kita bisa pilih analisis, lalu pilih no parametric text, selanjutnya pilih legacy dialog, lalu pilih one sample KS. Di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Lalu kita pindahkan variabel unstandardized results ke kolom sebelah kanan atau ke kolom text variabel list, lalu pilih OK. Kita minimize dulu. Selanjutnya saya akan memunculkan variabel baru, yaitu variabel absolute residual. Caranya kita pilih menu transfer, lalu pilih confuse variable. Di sini sudah muncul kotak dialognya. Untuk selanjutnya kita pengisian pada target variable. Kita bisa isikan dengan ABS res. Lalu di bagian function group kita bisa pilih arithmetics. Lalu di bagian function and special variables kita pilih ABS. Kita klik 2 kali, lalu masukkan variabel unstandardized residual ke kolom numeric expressions, lalu pilih OK. Di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel absolute residual. Selanjutnya saya akan meregresiasikan variabel independent dengan variabel absolute residual. Untuk mengetahui apakah ketiga variabel independent yang digunakan terjadi gejala heterokodestisitas atau tidak menggunakan uji Gleiser. Caranya kita bisa pilih menu analisis, lalu pilih regression, selanjutnya pilih linear. Di sini sudah muncul kotak dialognya. Lalu kita reset dulu aja. Untuk variabel absolute residual kita pindahkan ke kolom dependence. Lalu untuk variabel kualitas pelayanan, promosi dan harga kita pindahkan ke kolom independent. Lalu pilih OK. Kita
minimize like outputs-nya. Tahap yang terakhir, kita akan melakukan analisis regresi linear berganda, yaitu outputnya berisi uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Caranya, kita bisa pilih menu analisis, lalu pilih regression, selanjutnya pilih linear. Di sini sudah muncul kotak dialognya. Kita keluarkan variabel ABS, RSE, RES, dan kolom dependence dari kolom dependence. Lalu masukkan variabel keputusan pemilihan ke kolom dependence, lalu pilih OK. Di sini sudah muncul output uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Untuk output regression yang pertama, kawan-kawan semuanya bisa fokus pada tabel coefficients. Di sini ada hasil output SPSS dan interpretasi uji asumsi klasik. Pada tabel coefficients ini, kawan-kawan semuanya bisa fokus pada kolom collinearity statistik, yang lebih tepatnya pada kolom toleransi dan VIF untuk kriteria pengujiannya. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dan VIF kurang dari 10, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Lalu untuk analisis datanya, variabel independen memiliki nilai toleransi lebih dari 0,100 dan PIF kurang dari 10. Maka berkesimpulan asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya, untuk uji normalitas V plot atau probability plot. Pada output SPSS, kawan-kawan semua bisa fokus pada output normal VV plots regression standar residual. Di sini untuk analisisnya, untuk analisis datanya, sebaran data menyebar dan mengikuti garis diagonal, maka berkesimpulan data terdistribusi secara normal. Pada output ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada sebaran data ini yang mengikuti garis diagonal, maka berkesimpulan data distribusi secara normal. Selanjutnya, untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, kawan-kawan semuanya bisa fokus pada tabel on simple Kolmogorov-Smirnov stats. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilainya ask to will lebih besar dari 0,5, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nilai ASMC total yang dapat sebesar 0,200, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Karena nilai signifikasinya yang didapat lebih dari 0,5. Selanjutnya, untuk uji heterokeditasitas scatter plots, kawan-kawan semuanya bisa pilih fokus pada output scatter plots. Untuk analisis output, tidak ada pola yang jelas dan sebaran data menyebar di atas dan di bawah atau bisa sekitar angka 0. Ini ya kawan-kawan semua, sebaran data berada di atas atau di bawah angka 0, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heterokeditasitas. Lalu yang terakhir, untuk uji heterokeditasitas Glaser, kawan-kawan semuanya bisa fokus pada tabel
coefficients pada output regression yang kedua. Untuk uji Glaser, kawan-kawan, semua harus jeli atau teliti dalam penggunaan variabel dependence. Di mana dalam uji Glaser, variabel independence harus direksesikan dengan variabel absolut residual. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heterokodisitas. Untuk analisis datanya, variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,850. Nilai ini lebih besar dari 0,5, maka berkesimpulan variabel kualitas pelayanan tidak mengalami gejala heterokodisitas. Ini ya kawan semua, nilai signifikansi dari variabel kualitas pelayanan sebesar 0,850. Selanjutnya, variabel promosi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,172. Nilai ini lebih besar dari 0,5, maka berkesimpulan variabel promosi tidak mengalami gejala heterokodisitas. Lalu yang terakhir, untuk variabel harga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,272. Nilai ini lebih besar dari 0,5, maka berkesimpulan variabel harga tidak mengalami gejala heterokodisitas. Untuk penarikan kesimpulannya, variabel independence yang digunakan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,5, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala heterokodisitas atau asumsi uji heterokodisitas sudah terpenuhi. Berhubung uji asumsi klasik sudah terpenuhi, yaitu uji normalitas, uji heterokodisitas, dan uji multikolinearitas, maka analisis regelinier berganda bisa dilakukan. Di mana dalam analisis regresi linier berganda terdapat 3 uji statistik, yaitu yang pertama uji koefisien determinasi, yang kedua uji F, dan yang ketiga yaitu uji T. Di mana dalam uji T, uji tersebut biasanya digunakan untuk menarik hipotesis atau biasanya disebut dengan uji hipotesis. Untuk output SPSS, semua kawan-kawan semua bisa fokus pada output regression yang ketiga. Di mana dalam output regression yang ketiga ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel ANOVA. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independence berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependence. Untuk analisis datanya, nilai signifikansi yang dapat sebesar 0,000, nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel kualitas pelayanan, promosi dan harga berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel keputusan pemilihan. Pada tabel ANOVA ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada kolom sig atau nilai signifikansi, di mana nilai signifikasi yang didapat sebesar 0,000, nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independence yang digunakan berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependence. Selanjutnya untuk
uji hipotesis atau uji T, dan kawan semua bisa fokus pada tabel coefficients atau untuk kriteria pengujiannya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependence. Untuk analisis datanya, variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pemilihan. Maka hipotesis pertama diterima. Lalu untuk variabel promosi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, nilainya kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel promosi berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pemilihan, yang artinya hipotesis kedua diterima. Lalu yang terakhir, untuk variabel harga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel harga berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pemilihan, yang artinya hipotesis ketiga juga diterima. Untuk uji statistik yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Pada uji koefisien determinasi, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel model summary. Untuk analisis datanya, diketahui nilai H2 R square sebesar 0,989, maka memiliki arti bawah. Variabel kualitas pelayanan, promosi dan harga memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 98.9%. Demikian video tutorial mengenai analisis regresi linear berganda beserta uji asumsi klasik menggunakan program SPSS versi 25. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah memenuhi uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji heterokodesitas, sehingga analisis regresi linear berganda dapat digunakan. Semoga video tutorial ini dapat membantu dan menambah pahaman teman-teman semua mengenai secara melakukan analisis regresi linear berganda beserta uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Apabila ada kekurangan atau penyebutan kata dalam video ini, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.